Ayo kita baca Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ayat yang mungkin sering kita dengar, tapi ini juga salah satu ayat yang baik ya kalau kita sedang mengalami kesulitan. Ayat ini bisa kita renungkan karena ini juga merupakan satu tuntunan buat kita untuk kita memeriksa ya jalan-jalan kita. Apakah kalau kita letih, lesu dan rasanya beban berat, kita periksa ya apakah jalan yang kita lalui ini sudah benar gitu ya. Kalau kita ingat kisah Abraham ketika dia kawin dengan Hagar, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Ismail. Waktu itu usia Abraham 86 tahun, lalu 13 tahun nggak ada firman. Nah, sekalinya Tuhan muncul saat Abraham usia 99 tahun, dia berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya, jadi artinya selama 13 tahun itu ya, rupanya Tuhan nggak bicara karena ya di hadapan Tuhan Abraham itu ada cela ya. Jadi ini saatnya ayat ini kita merenungkan ya. Coba kita lihat dari ayat 28 dulu nih ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ini panggilan diberikan sebenarnya kepada semua orang ya. Semua saja yang mendengar dia ya. Tuhan bilang, "Ayo datang kepadaku," khususnya semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena Tuhan janji, kalau kamu datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi rasa nyaman ya, rest. Yang namanya letih, lesu dan berbeban berat itu mungkin kita suka pikirkan tuh fisik kita ya. Waduh, saya baru kerja seharian ini capek rasanya, jadi perlu istirahat ya. Itu betul juga, tapi sebenarnya yang disebut beban berat itu dalam kebanyakan orang ya, itu adanya di pikiran, di jiwa kita. Makanya yang perlu mendapat kelegaan itu adalah jiwa kita sebenarnya ya, pikiran kita ya. Itu kalau seorang konselor ya, dia memberikan konseling kepada konseli ya yang datang kepada dia, maka sebenarnya orang yang sedang dikonseling itu punya beban ya dalam pikirannya. Jadi konselornya ini menolong supaya orang yang dikonseling ini bisa terlepas ya beban yang menindih pikirannya. Kalau di psikologi itu ada cara-caranya karena jiwa manusia itu dipelajari. Tetapi percayalah ya, apa yang dilakukan oleh manusia walaupun itu baik dan itu menolong, tidak dapat menandingi apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Ya, jadi walaupun kita punya teman ya bisa menolong kita, ya kita punya mungkin gembala gereja kita, pendeta atau pendoa atau orang tua kita ya, tempat kita konseling dan itu sangat menolong sekali. Tapi pada akhirnya kita secara pribadi memang harus datang kepada Tuhan, membawa mungkin permasalahan kita, beban kita ya. Istri kita bisa menolong sebagai pendoa, suami kita juga bisa menolong kita sebagai orang yang punya otoritas ya atas seorang istri ya. Tapi tetap saja pada akhirnya
jawaban sejati, kepuasan sejati itu didapat dari Tuhan. Jadi memang kita yang mesti datang kepada Tuhan. Kalau kita rasa letih, lesu, rasanya beban berat, ini pikiran berat, datanglah kepada Tuhan. Ayo bersekutu dengan Dia. Tuhan bilang, you shall find rest, ya. Kamu akan menemukan kelegaan. Ada ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 24 yang mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kalau ayat 23-nya itu mengatakan harapan doa Paulus kepada jemaat yang dia layani di Tesalonika. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna pada waktu kedatangannya. Lalu dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Artinya kalau Tuhan berfirman kepada kita, Dia berjanji kepada kita, maka Dia bukan hanya mampu melakukan atau menggenapi apa yang dijanjikan kepada kita, tapi Dia juga mau, ya, karena Dia adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia. Jadi pelajaran pertama yang perlu kita ambil dari ayat ini adalah datanglah kepada Tuhan. Ini sifatnya pribadi, nggak bisa dipaksakan. Ya. Datang kepada Tuhan, ya. Ambil waktu secara khusus kalau perlu. Ya. Saya dulu ada teman-teman yang ketika menghadapi situasi tertentu, ya, maka mereka biasanya akan puasa. Ya. Bisa sambil bekerja, aktivitas seperti biasa, tapi mereka puasa. Atau bisa juga ngambil 1 hari bersama Tuhan istilahnya, ya, atau setengah hari bersama Tuhan untuk merenungkan janjinya, ya, berdiam diri, berdoa, dan menantikan tuntunannya. Ya, itu ayat 28. Sekarang kita lihat ayat 29. Ya. Tidak hanya kita datang kepada Yesus, tapi yang berikutnya adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi tidak hanya kita datang kalau mungkin punya masalah, Tuhan tolong saya punya masalah begini ya, dan sebagainya ya. Kita inginnya segera selesai masalah itu, ya. Inginnya datang didoain hamba Tuhan langsung sembuh, langsung dapat mujizat, dan itu juga sering terjadi. Ya, kalau kita datang di satu kebaktian yang hamba Tuhannya Tuhan urapi untuk hal-hal tertentu, itu terjadi mujizat yang luar biasa. Ada yang datang sakit misalnya, kemudian didoakan, saat itu juga sembuh, atau ketika pulang ke rumah, di rumah mengalami kesembuhan, atau besoknya, ya, mengalami kesembuhan. Tapi ada juga yang proses, ya, setelah didoakan, lalu ada proses, butuh waktu beberapa lama sampai akhirnya mengalami kesembuhan. Atau masalah lain, persoalan lain, ketika didoakan tiba-tiba besoknya dapat jawaban. Sekian tahun yang lalu saya dengan istri hadir di satu kebaktian, lalu diajarkan mengenai pemberian, ya, persembahan, kemudian ditantang persembahan, lalu kami berdoa, ya, saya berdoa juga, ada satu hal yang Tuhan taruh di hati untuk diberikan, istri saya juga begitu. Nah, itu kami kebaktian hari Sabtu, ya, kalau nggak salah. Hari Seninnya istri saya dipanggil sama bosnya di kantor, lalu tiba-tiba dievaluasi, lalu dia dapat penyesuaian golongan, ya, dan dapat kenaikan gaji yang sangat besar, sehingga karena saking besarnya itu nggak bisa sekaligus, ya, jadi harus dibagi dalam beberapa bulan, ya. Jadi selama beberapa bulan ke depan, saya lupa 3 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan tuh tiap bulan naik gaji terus, ya. Nah itu agak unik, ya. Tapi itu terjadi, ya. Waktu diajarkan mengenai pemberian, ya, persembahan, lalu diajar untuk berdoa, tanya Tuhan beri berapa, lalu kami beri dalam ketaatan. Hari Sabtu dilakukan, hari Seninnya tiba-tiba dapat promosi, ya. Nah, kita seringkali ingin seperti itu, dan memang itu terjadi, ya, bukannya nggak mungkin. Tapi kalau kita baca ayat ini, ya, pikulah kuk yang kupasang, lalu belajar padaku. Jadi ada proses, ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi artinya waktu kita datang kepada Tuhan itu ada
tugas yang dia berikan kepada kita. Cook itu lambang tugas ya. Ini ada gambarnya di balik ini ya. Ada bisa sapi atau kuda ya. Tapi kalau ayat ini khususnya bicara tentang sapi ya. Yang ada dua sapi yang berpasangan yang memikul satu cook ya. Nah, pikulah cook yang Tuhan pasang kepada kita. Cook atau tugas yang dia berikan itu bisa beda-beda tiap orang. Jangan pikul cook orang lain ya. Lalu belajar butuh waktu memang. Tapi dalam proses belajar itu kita akan merasakan kelegaan dan kita sedang berjalan dalam proses menuju kemenangan, memperoleh apa yang sedang kita doakan. Ya, Tuhan bilang, aku lemah lembut dan rendah hati, dan karena itu jiwamu shall find rest. Ini yang saya bilang ya. Bebannya itu ada di pikiran, di jiwa kita, ya, di emosi kita. Itu yang perlu dibenahi, yang perlu ditata. Kadang-kadang kita itu punya masalah tuh karena di pikiran kita mumet, ya. Khawatir berlebihan. Nanti gimana Tuhan, besok makan apa? Nanti besok mesti bayar ini, gimana Tuhan? Nah itu seringkali di pikiran aja. Atau tahun depan ini gimana nih ya? Sesuatu yang masih mungkin beberapa tahun di depan sudah kita khawatirkan, itu membuat jiwa kita jadi gundah gulana ya. Kadang-kadang masalahnya bukan uang, uangnya ada banyak misalnya gitu ya. Kita nggak kekurangan, tapi kita khawatir macam-macam ya. Mungkin ada keterikatan pada uang, bisa aja walaupun kita punya uang atau kita nggak punya uang, bisa aja kita terikat sama uang. Nah ini Tuhan sedang mengajar kita untuk rest, untuk teduh, supaya jiwa kita ini mendapat ketenangan. Perlu belajar pada Dia. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Sehingga kita menjadi orang yang berbeda. Nah ini gambarannya, pikulah cook yang kupasang. Ini gambaran ketika Tuhan memberikan cook kepada kita atau tugas ya untuk kita lakukan. Entah kalau di pelayanan misalnya ada yang jadi gembala cool ya. Kalau ada juga yang menjadi misalnya jadi pemain musik ya, worship leader. Tapi kalau jadi pemain musik, worship leader, singers biasanya orang suka ya. Kenapa? Karena tampil di panggung. Keren. Kemudian apalagi yang suka nyanyi ya. Tapi kalau jadi sesuatu yang jarang dilihat orang, ya, biasanya itu sering dianggap beban yang berat ya. Jadi mungkin jadi pendoa, jadi gembala cool, kayaknya kurang keren gitu. Padahal kalau Tuhan yang pasangkan cook itu pada kita, ini gambarannya kayak begini ya. Yang mikul bagian yang berat itu sebenarnya Tuhan. Kita tuh cuma ngikut aja. Ngikut ke arah mana dia bergerak. Kalau kita ngikutin dia, maka cook yang kita pikul itu tidak terasa berat. Tidak menekan tengkuk kita. Tapi kalau sementara kita pikul cook yang Tuhan pasang, kita pakai cara kita. Kita semaunya. Ya. Tuhan mau ke kanan, kita mau ke kiri. Ya. Walaupun kita pelayanannya mungkin gede, kita jadi pendeta, mungkin gembala sidang, gembala, gereja kita besar mungkin. Tapi kalau kita pakai cara kita dalam pelayanan, kita akan punya beban. Itu capek ya. Kita stres mungkin karena nggak usah ribuan jemaat ya. Ratusan, puluhan, beberapa orang aja bisa jadi pusing kita. Ya, kalau kita nggak membiarkan Tuhan memimpin kita konseling orang misalnya, pulang kita bisa stres. Karena masalah orang itu kan sebenarnya ketika dia ceritakan bentuknya spirit ya, itu nular ya kepada kita. Ya, pulang kita bisa jadi orang yang punya beban berat gara-gara kita konseling orang lain. Ya, ada orang yang saya kenal, dia cerita dia punya banyak teman dokter. Nah, dokter itu semakin katanya nih ya, semakin laris tuh makin banyak pasiennya ya. Nah, itu makin stres. Kenapa? Kecuali dokternya ngerti ya cara menanganinya. Kalau enggak ya, setiap pasien datang itu enggak ada yang penuh sukacita, selalu beban. Dok, saya sakit ini begini. Dan kalau dokternya tuh empati ya, atau apa istilahnya, simpati itu, empati, dengerin terus, itu spirit yang beban itu nempel ke dia. Dan akhirnya dokternya ini walaupun uangnya banyak,
dia makin stres, dia tidak bisa menikmati banyak hal ya. Harus belajar merilis itu, melepaskannya, mempercayakannya kepada Tuhan ya. Nah, kalau kita tentunya kenal Tuhan ya. Jadi kalau jadi seorang konselor, hati-hati ya. Selesai konseling orang tuh, ayo doa ya, dibersihkan istilahnya supaya jangan nempel di pikiran kita ya. Kadang-kadang ada banyak hal yang kita nggak perlu tahu detail ya. Kadang-kadang ada konseli ya, cerita masalah dia. Waduh ya, mungkin misalnya dalam hal-hal yang negatif ya pasti ya. Misalnya ya apa perselingkuhan atau apa. Itu kalau diceritakan detail tuh masuk ke pikiran kita, itu jadi beban dan itu bisa membuat masalah dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kalau saya dengar seorang hamba Tuhan cerita ya, kita dengar oh masalahnya ini udah, dia udah tahu, dia doain aja langsung ya. Kadang-kadang seperti itu ya, tentu dalam tuntunan Tuhan. Supaya kalau banyak tahu ya, kecuali memang Tuhan mimpin kita seperti itu bisa jadi beban buat kita. Dan kita harus jaga kan, nggak boleh sembarangan ngomong ya. Jadi kita tidak memikul beban orang lain istilahnya ya. Kita dengar, oke, masalahnya ini, kita doakan ya, kasih saran-saran ya, kasih PR juga ya, harus ada kerjasama kan, nggak bisa kita ini kayak Bim salah Bim cerita tempat orang buang sampah ya, tempat curhat ya. Ya, enggak seperti itu ya, tapi kita memang kita menjadi rekan, menjadi teman yang baik, membuka telinga kita, tapi jangan ambil beban itu untuk kita pikul sendiri ya. Lepaskan ya, bawa kepada Tuhan dan biar kita pikul kuk yang Tuhan pasang buat kita. Masing-masing kita ini ada tugas yang Tuhan berikan, nggak perlu berlomba satu dengan yang lain. Saya mau kayak gitulah, keren kayaknya itu. Kalau kuk itu bukan dari Tuhan untuk kita pikul, kita akan punya beban yang berat ya. Ayo belajar ikuti apa yang Tuhan tetapkan buat kita masing-masing ya. Saya ulangi dari ini ya, ayat yang 30 ini ya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya, ayat 29-nya. Ayat 30-nya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita satu tugas, ya kuk yang Dia berikan buat kita itu enak, kita akan enjoy itu. Dan beban yang Dia berikan itu ringan. Kenapa? Karena bagian yang berat itu Dia yang pikul. Asalkan kita nurut Dia, jangan semau kita. Ya, itu yang paling besar yang Tuhan berikan buat kita itu sebenarnya free will. Jadi kita menentukan arah hidup kita. Tapi itu juga menjadi bahaya kalau kita nggak hati-hati. Karena kita bisa hidup semau kita. Nah, belajar ikut Tuhan. Ya, beban yang Dia berikan itu ringan. Ada ayat di Perjanjian Baru ya. Surat Yohanes yang pertama, pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Lalu dikatakan lebih lanjut, perintah-perintahnya itu tidak berat. Nanti kalau baca ayat-ayat selanjutnya dibilang, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya, kita mengasihi Dia, kita membangun hubungan dengan Dia, lalu wujud kasih kita kepada Dia itu adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Ketika Dia berikan perintah kepada kita, kita nurut. Perintahnya itu tidak berat, sebab itu perintah yang Dia berikan kepada kita. Masalahnya mau apa enggak? Ya, contoh misalnya begini ya, sekian tahun yang lalu Tuhan taruh di hati saya untuk pada kalau nggak salah 2 kali seminggu ya, untuk datang di gereja berdoa jam 5 pagi sampai jam 6 ya. Dan karena tidak banyak yang bisa lakukan hal itu, jadi waktu itu saya dikasih pegang kunci gereja ya untuk berdoa dan enjoy ya, walaupun ada masanya ketika saya nggak bawa mobil, saya harus naik ojek, tapi ojek yang nggak ada, saya harus jalan dari rumah ya, lumayan ya, tapi bisa dilakukan dan itu bagi saya ya tidak berat karena memang Dia berikan perintah itu kepada saya. Tapi kalau kepada orang lain mungkin bisa dianggap berat ya. Nah, itu sebabnya bangunlah hubungan dengan Tuhan, lalu dengar Dia perintahkan apa, maka perintah yang Dia berikan kepada kita itu tidak berat. Beban yang Dia berikan itu ringan
ya, kuknya yang diberikan ringan, bebannya pun tidak berat ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Amin.